Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Asyhadu an la ilaha illa huwal azizul wahhab. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustaghfirut tawwab. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi wa 'alal ali wal ashab. Wa nas'alus salamata minal 'adzabi wa su'il hisab. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita yang ke-17 ini, insyaallah kita akan membahas dua bab sekaligus, yaitu babul zuruf dan babul ighra wat tahdzir. Yang pertama, babul zuruf. Di sini Al-Imam An-Nahas rahimahullah ta'ala lebih memilih istilah zaraf daripada maf'ul fihi. Dan kita tahu bahwa zaraf merupakan istilah yang digunakan oleh Basriyun, sedangkan maf'ul fihi adalah istilah yang dipilih oleh Al-Kufiyun. Disebut zaraf karena memang ia merupakan wadah, sebagaimana zaraf artinya adalah wi'a, yaitu wadah. Yakni wadah terjadinya fi'il. Inilah yang disampaikan oleh Basriyun. Maka dari itu, dimanapun kita mendapati ada zaraf di dalam sebuah kalimat, maka menurut mereka fungsinya hanya sebagai wadah terjadinya fi'il. Maka dari itu, menurut Basriyun, jika ada zaraf di dalam jumlah ismiyah dan dia posisinya terletak setelah mubtada, maka sejatinya ia bukanlah khabar. Misalnya dalam kalimat Zaidun amamal masjid. Zaidun amamal masjid. Maka amamal masjid menurut mereka bukanlah khabar fungsinya di sana. Ya, fungsinya bukan sebagai khabar karena khabarnya itu adalah mahdzuf. Takdirnya bisa kainun, maujudun atau yang lainnya. Dan hal ini semata-mata dikarenakan adalah zaraf hanya fungsinya sebagai apa? Sebagai wadah. Maka amamal masjid di sana hanya sebagai pelengkap saja. Sebagai apa? Pelengkap dari khabar yang mahdzuf. Kalau saya beri ilustrasi, sama halnya seperti kita misalnya hendak membeli bakso atau mie ayam atau yang semisalnya. Kemudian ternyata bakso tersebut sudah habis. Ya, kata penjual baksonya, maaf, baksonya sudah habis. Kemudian penjual bakso tersebut menawarkan untuk menggantikan baksonya dengan mangkoknya, mangkok bakso. Maka tentu reaksi si pembeli, tentu dia tidak akan terima. Ya, bagaimana mungkin dia mau beli bakso hanya diganti dengan wadahnya. Maka kira-kira demikian gambaran zaraf menurut ulama Basrah, bahwasanya zaraf itu tidak bisa menggantikan apa yang ada di dalamnya, yaitu fi'il. Ya, sehingga Zaidun amamal masjid, dia amamal masjid ini hanya sebagai zaraf, tidak menggantikan khabarnya. Berbeda dengan Kufiyun, ulama Kufah, di mana mereka mengistilahkannya dengan maf'ul fihi. Maf'ul fihi. Mengapa disebut maf'ul fihi? Karena memang di sana ditakdirkan ada huruf fi yang mahdzuf. Ada huruf jar, yaitu huruf fi yang mahdzuf. Sebagaimana maf'ulat yang lainnya. Ya, misalnya ada kalimat zahabtu yaumal ahad. Zahabtu yaumal ahad. Maka di sana ada takdir huruf fi, yaitu zahabtu fi yaumil ahad. Dan sebetulnya istilah ini lebih memudahkan para pemula. Mengapa? Karena adanya keseragaman istilah.
Ya, adanya keseragaman istilah. Sebagaimana maf'ul bih, mengapa ia disebut maf'ul bih? Karena memang di sana ada takdir huruf ba at-ta'diyah. Begitu juga dengan maf'ul lahu. Dia disebut maf'ul lahu karena ada takdir huruf lam. Begitu juga dengan maf'ul ma'ah. Dia disebut maf'ul ma'ah karena ada takdir huruf atau zaraf, ya, atau yaitu huruf waw yang menggantikan ma'a. Dan disebut maf'ul mutlak karena memang tidak ada takdir huruf apapun di sana, sehingga dia disebut dengan mutlak. Maka istilah maf'ul fihi ini lebih mudah dan dengan tujuan untuk menyeragamkan dengan maf'ulat yang lainnya, yakni ada takdir huruf fi. Langsung kita simak penuturan Al-Imam An-Nahas rahimahullahu ta'ala. I'lam anna az-zurufa ala wajhain, zarfu zamanin wa zarfu makan. Ketahuilah bahwasanya zarf itu ada dua jenis. Ada yang disebut dengan zarf zaman, ada yang disebut dengan zarf makan. Zarf zaman adalah keterangan waktu. Yang kita kenal di dalam bahasa kita ada istilah keterangan waktu. Itu adalah zarf zaman. Dan zarf makan adalah keterangan tempat. Ya, inilah dua wadah yang kita tidak bisa terlepas dari keduanya. Ya, setiap apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu pasti terikat dengan waktu dan tempat. Maka dari itu kalau dari sisi urutan maf'ulat al-khamsah, 5 maf'ulat, maka dari sisi kebutuhannya fi'il terhadap maf'ulat itu, maka maf'ul fihi itu adalah di urutan kedua. Urutan kedua. Urutan pertama adalah maf'ul mutlak. Karena maf'ul mutlak itu adalah fi'il itu sendiri. Ya, tentu fi'il lebih membutuhkan maf'ul mutlak dari yang lainnya. Dan dari sisi wasilah atau sarana, maka maf'ul mutlak tidak membutuhkan takdir huruf apapun. Sebagaimana yang lainnya, maka dia ada di urutan pertama. Sedangkan maf'ul fihi dia berada di urutan kedua karena kebutuhan fi'il akan adanya tempat dan juga waktu. Kita lanjutkan, fadzarfu minaz zaman mithlu al-yawma wal lailah was sa'ah wal ghudwah wal 'ashiyah wasyahra was sanah wa qabla wa ba'da wa ma asbaha dzalika min asma'iz zaman. Maka zarf zaman contohnya di sini beliau menyebutkan beberapa saja, tidak semuanya. Al-yauma hari ini, al-lailah malam ini, as-sa'ah jam, al-ghudwah pagi, kemudian asyiyah sore, asy-syahr bulan, as-sanah tahun, qabla sebelum, ba'da dan setelah. Wa ma asbaha dzalika min asma'iz zaman dan isim zaman yang lainnya. Kemudian zarf makan, wa zarfu minal makani nahwu qaulika khalfa wa amama wa fawqa wa tahta wa inda wa hawla. Wa ma asbaha dzalika min asma'il makan. Dan zarf makan seperti ucapanmu khalfa di belakang, amama di depan, fawqa di atas, tahta di bawah, inda di samping, hawla di sekitar. Wa ma asbaha dzalik dan isim makan yang lainnya. Nah, di sini ada hal yang menarik. Ya, kalau kita kilas balik ke bab sebelumnya, yaitu pada halaman ke-6 bab hurufil khafad. Babu hurufil khafad. Maka di bab tersebut juga disebutkan lafaz khalfa, kemudian amama, fauqa, tahta, inda, haula, qabla, ba'da, ini semua ada di sana. Ya. Mungkin sepintas terlihat bahwa ucapan beliau ini bertentangan. Ya. Kenapa? Bagaimana mungkin satu lafaz, misalnya taruh saja khalfa, dia masuk ke dalam bab zorof, dan di waktu yang sama dia masuk juga ke dalam bab huruful khafad. Ya, mungkin di antara kita merasakan ini ada kerancuan. Sebetulnya dia huruf atau zorof. Namun kalau kita mau melihat lebih dalam,
Justru pernyataan beliau ini di bab ini menguatkan pernyataan beliau di bab hurufil khafad. Di bab hurufil khafad. Pada bab ini ditegaskan bahwasanya huruf yang beliau maksud pada bab hurufil khafad itu adalah adawat. Maksudnya apa? Adawat. Dan adawat itu bisa terdiri dari huruf, bisa isim, dan juga bisa fi'il. Dan nampak di sini bahwa tidak semua dzaraf beliau masukkan ke dalam huruful khafad. Ya, hanya dzaraf-dzaraf yang apa? Yang dia selalu mudhaf. Ya, dia selalu membutuhkan mudhaf ilaih, maka dia masuk ke dalam babu hurufil khafad. Seperti tadi khalfa, amama, qabla, ba'da, ini selalu mudhaf. Maka dari itu isim setelahnya pasti dia majrur, sehingga beliau masukkan dia ke dalam babu hurufil khafad. Adapun al-yauma misalnya asy-syahr, as-sa'ah, ini tidak dilazimkan harus mudhaf. Maka dari itu beliau tidak memasukkannya ke dalam babu hurufil khafad. Ya, semoga bisa dipahami. Wa dzarfu nasbun idza ji'ta bihi dzarfan fi mawdhi'ih. Dan zaraf itu nasab. Maksudnya adalah mansub. Kalau beliau mengatakan nasab, ya, ada kalanya yang beliau maksud adalah mansub. Jika apa? Jika idza ji'ta bihi zarfan. Jika kamu membawakannya sebagai zaraf fi maudhi'ih, pada tempatnya. Apa maksud ucapan beliau ini? Maksudnya adalah kesemua zaraf ini jika kita posisikan ia sebagai zaraf, maka ia mansub. Kalau kita posisikan ia sebagai zaraf, keterangan waktu atau tempat, maka dia mansub. Jika tidak sedang kita posisikan sebagai zaraf, maka i'rabnya tergantung pada posisinya. Dia mu'rab tergantung pada posisinya. Misal contoh kalimat. Yakhshan nasu yaumal qiyamah. Yakhshan nasu yaumal qiyamah. Yauma di sana, lafaz yauma dia mansub. Yakhshan nasu yauma al-qiyamah. Akan tetapi, meskipun dia mansub, kedudukannya ini bisa jadi berbeda, tergantung kepada makna yang diinginkan. Bisa jadi dia sebagai zaraf, bisa juga dia sebagai maf'ul bih. Sebagai apa? Maf'ul bih. Kalau kita posisikan yauma di sana sebagai zaraf, maka ada takdir huruf fi di sana. Jadi yakhshan nasu fi yaumil qiyamah. Bahwasanya manusia itu ketakutan pada hari kiamat. Di sana zaraf, ada apa? Ada takdir huruf fi. Jika kita niatkan yauma di sana sebagai maf'ul bih, maka maknanya berbeda. Maknanya bahwa di sana tidak ada takdir huruf fi, melainkan apa? Yakhshan nasu yaumal qiyamah, manusia itu takut terhadap hari kiamat. Takut kepada hari kiamat. Maka hari kiamat yauma di sana sebagai maf'ul bih. Kemudian taqulu min dzalika jalastu indakal yauma nasabta indaka wal yauma 'ala dzarfi fa indaka zarfun minal makan wal yauma zarfun minaz zaman. Kemudian contoh lainnya, engkau mengatakan jalastu indakal yauma, aku duduk di sampingmu hari ini. Aku duduk di sampingmu hari ini. Maka kamu nasabkan indaka dan juga al-yauma sebagai apa? Ala zaraf. Ala zarfi, sebagai zaraf. Maka indaka ia adalah zarful makan, sedangkan al-yauma adalah zarful zaman. Saya kira ini jelas, ya. Contohnya sangat jelas. Satu contoh untuk dua zaraf sekaligus. Wa mithluhu, contoh lainnya, jalastu amama Zaidin. Aku duduk di depan Zaid. Ini adalah contoh zaraf makan. Wa kharajtu yaumal jumu'ah. Aku keluar pada hari Jumat. Ini adalah contoh zaraf zaman. Wa sa'arkabu ghadan. Dan aku akan berkendaraan, ya, aku akan berkendaraan esok hari. Ini contoh zaraf zaman. Wa masyaitu farsakhaini. Ya, dan aku
telah berjalan 2 farsakh. 2 farsakh itu kira-kira 10 km. Ini adalah contoh dzaraf makan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, semua contoh yang beliau sampaikan di sini, sama sekali beliau tidak memberikan contoh dalam bentuk jumlah ismiyah. Tidak ada contoh dalam bentuk jumlah ismiyah, semuanya jumlah fi'liyah. Jalastu amama Zaid, kharajtu yaumal jumu'ah, sa'arkabu ghadan, wa masyaitu farsakhaini. Kenapa? Nampaknya beliau ingin menghindari khilaf atau perselisihan. Atau setidaknya beliau tidak ingin membingungkan para pemula. Karena apa? Karena jumlah ismiyah, di dalam jumlah ismiyah, maka Basriyun di sana seringkali mentakwilnya. Ya, sebagaimana yang tadi kita bahas, kita bicarakan, mereka mentakwilnya di sana ada khobar yang mahdhuf. Maka dari itu, yang lebih aman untuk pemula maka diberikannya contoh dalam bentuk apa? Jumlah fi'liyah, ya, untuk masalah dzaraf. Karena untuk jumlah fi'liyah tidak ada takdir apapun di sana. Tidak ada takdir apapun, sepakat antara Basriyun dan Kufiyun. Kemudian berikutnya adalah babul ighra wat tahdhir. Al-ighra wat tahdhir. Ighra secara bahasa artinya al-hathu, yakni anjuran atau dorongan. Anjuran atau dorongan. Kebalikannya at-tahdhir artinya adalah peringatan, at-tanbih. At-tahdhir artinya at-tanbih, yaitu peringatan. Di dalam bahasa Arab ada cara untuk mengungkapkan dorongan ataupun peringatan dengan cara yang praktis, yang mudah. Kenapa? Karena memang kedua ungkapan ini membutuhkan penekanan yang ekstra, membutuhkan penekanan dan juga ada urgensi tersampaikannya pesan dengan cepat. Kita butuh menyampaikan peringatan dan juga dorongan itu dengan apa? Dengan cepat, supaya cepat ditangkap oleh lawan bicara. Sehingga kedua uslub ini atau kedua cara mengungkapkan ini lebih praktis dan ringan di dalam bahasa Arab. Dipilihnya lafadz yang singkat dan juga dipilihnya i'rab yang ringan, yaitu nasab. Sebagaimana di ucapan penulis di sini disebutkan, idza aghraita bi syai'in wa hadzarta minhu fansib. Jika engkau menganjurkan pada sesuatu atau memperingati darinya, maka nasabkanlah. Ya, kita lihat nasab adalah i'rab yang paling ringan. Ya, sekali lagi mengapa dipilih i'rab yang paling ringan? Yakni karena kebutuhan yang tadi disebutkan. Wal arabu, kata beliau, la tughri illa bi thalathati ahruf. Wa hiya 'alaika wa 'indaka wa dunak. Dan orang Arab itu tidaklah memberi anjuran melainkan hanya dengan 3 huruf. Dengan 3 huruf. Ya, maksud dengan huruf di sini adalah adawat. Yang beliau maksud adalah adawat, yaitu 'alaika, kemudian 'indaka dan dunaka. Ini 3 huruf yang seringkali digunakan oleh orang Arab dalam apa? Dalam ighra, dalam anjuran. Dan ingat, jangan antum artikan 'alaika di sini artinya di atasmu, atau dunaka ini di bawahmu, 'indaka ini di sampingmu. Tidak, itu adalah makna tekstual, arti tekstual. Namun arti yang diinginkan di sini ya adalah anjuran. Artinya apa? Anjuran. Sehingga bisa nanti diartikan dengan ilzam, yakni tetaplah, atau khudh, terimalah, sebagaimana nanti akan disampaikan oleh beliau. Dan semua takdir ini, atau makna ini, semuanya adalah makna fi'il amr. Karena memang anjuran dan juga peringatan itu hakikatnya adalah perintah. Hakikatnya apa? Perintah. Taqulu min dzalika 'alaika Zaidan. Nasabta Zaidan bil ighra. Contohnya, engkau mengatakan 'alaika Zaidan, tetaplah bersama Zaid. Tetaplah bersama Zaid. Maka kamu nasabkan Zaid karena apa? Karena ighra. Sehingga nanti mengi'rabnya apa? Mansubun bil ighra. Ya, mansubun bil ighra. Wa ma'na al-ighra ilzam Zaidan wa khudh Zaidan. Nah, ini maknanya. Makna ighra dari 'alaika Zaidan adalah bisa ilzam Zaidan
Artinya tetaplah bersama Zaid, atau apa? Khud Zaidan, terimalah Zaid. Wa mithluhu, contoh lainnya, indaka amran wa dunaka Muhammadan, ai khud Muhammadan. Contoh lainnya seperti terimalah Amr dan terimalah Muhammad, ya, atau bersamailah ia, dan seterusnya. Nah, itulah pembahasan tentang ighra. Nah, sekarang kita akan menyimak pembahasan tentang tahdzir. Dan sebagaimana ighra, tahdzir juga ia memiliki huruf. Ighra tadi punya 3 huruf. Nah, tahdzir ini memiliki huruf, yaitu pertama tikrar, yakni dengan mengulang lafaz yang ditahdzir. Mengulang lafaznya. Atau dengan apa? Lafaz iyyaka. Ya, kita baca penjelasan beliau. Wa taqulu fit tahdzir Allah Allah. Al-asada al-asada. Wa iyyaka wal fitnata. Fatansibu 'ala at-tahdhiri bima'na ihdharil asada wa wahdharil fitnata. Ya, engkau katakan untuk contoh tahdzir ini Allah Allah. Ini adalah tahdzir dengan cara apa? Pengulangan. Dengan cara pengulangan tikrar. Al-asada al-asada. Ya, juga dengan cara pengulangan. Nah, ada lagi contohnya dengan iyyaka. Iyyaka wal fitnah. Ya, iyyaka wal fitnah. Ini huruf tahdzirnya adalah iyyaka. Fatanzibu ala tahdzir, maka kamu nasabkan karena tahdzir, karena memperingati, dalam rangka apa? Memperingati. Sehingga nanti i'rabnya mansubun ala tahdzir, mansubun ala tahdzir. Ya, maknanya apa? Ihdharil asad. Ihdhar al-asad, yakni hati-hatilah, waspadalah terhadap singa. Waspadalah terhadap singa. Atau iyyaka wal fitnah, artinya ihdharil fitnah, yakni berhati-hatilah terhadap fitnah. Nah, di sini beliau tidak memaknai untuk contoh Allah Allah ihdharillah. Ya. Mungkin kemungkinan dikhawatirkan bisa disalahartikan oleh sebagian orang jika dimaknai dengan apa? Ihdharillah. Padahal perlu antum ketahui bahwasanya tahdzir itu tidak semata-mata maknanya adalah negatif. Tidak mesti maknanya apa? Negatif. Dan ini tidak sebagaimana yang disampaikan oleh pensyarah kitab ini, yaitu Abul Baha, penulis kitab Inasun Nas, yaitu syarah At-Tufah fin Nahwi, di mana beliau menyebutkan at-tahdziru huwa tanbihul mukhatab ila amrin madmumin liyatajannabah. Kata beliau, Abul Baha, yaitu pensyarah kitab ini, bahwasanya tahdzir, beliau memberikan definisi, tahdzir itu adalah peringatan kepada lawan bicara, tanbihul mukhatab, kepada sesuatu yang dibenci. Ila apa? Ila amrin madmum, sesuatu hal yang tidak disukai, sesuatu yang buruk. Liyatajannabahu, agar apa? Agar si mukhatab ini menjauhinya. Nah, pengertian ini sebetulnya bertentangan dengan contoh yang diberikan oleh Al-Imam An-Nahas, di mana beliau menyebutkan salah satu contohnya adalah Allah Allah. Sehingga bagaimana mungkin lafzul jalalah itu disebut amrun madmum, sesuatu yang dibenci. Ini sesuatu hal yang jelas mungkar. Dan bagaimana mungkin bahwasanya tujuan dari tahdzir ini adalah liyatajannabah, untuk menjauhinya. Bagaimana mungkin kita menjauhi Allah? Ya, maka yang lebih tepat, tahdzir itu adalah peringatan untuk berhati-hati, dan tidak mesti untuk sesuatu hal yang dibenci, dan tidak harus dijauhi. Ya, kehati-hatian mungkin saja, kalau kehati-hatian itu atau kewaspadaan itu terhadap makhluk, maka mungkin saja kita menjauhinya. Caranya apa? Kehati-hatian tersebut dengan cara menjauhi. Misalkan al-asada al-asada. Hati-hati, awas, hati-hati dengan singa. Kemudian kita menghindari singa tersebut. Untuk makhluk tidak jadi masalah. Adapun Allah Allah, ya, berbeda dengan Khalik. Makhluk berbeda dengan Khalik. Makhluk, cara kita menghindarinya ada dengan menjauhinya. Sedangkan Khalik, ya, cara kita berhati-hati dengan sang Khalik, maka dengan cara mendekatinya.
Berbeda, maka tidak mesti tahdzir itu diatasi atau disikapi dengan cara liyatajannabah, dengan cara menjauhinya. Bisa juga apa? Dengan cara mendekatinya. Contohnya Allah, Allah, berhati-hatilah kamu atau bertakwalah kamu kepada Allah. Caranya dengan apa? Dengan cara mendekatinya. Nah, itu adalah perbedaannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita akhiri sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.